Salam Indonesia, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam Seputar Jogja Pagi dan seperti biasanya, selama 1 jam ke depan akan kami hadirkan sejumlah informasi dari DIY dan Jawa Tengah. Di antaranya, kita nanti akan menghadirkan informasi terkait dengan informasi kemarin, Merapi yang erupsi ya. Kemarin Merapi erupsi pemirsa dan Magelang pun dilanda hujan abu. Ya, ada warga Pilahan yang membuat gapura disinfektan otomatis. Selain itu ada juga informasi di mana Pemkab Bantul ini sudah mulai menutup seluruh destinasi wisata yang ada untuk sementara. Ya, bersama kami berdua, saya Visintia Rina. Saya Dery Bowo. Mari kita simak Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah kemarin siang ini erupsi dengan tinggi kolom sekitar 5.000 meter mengarah ke barat daya, dan hal tersebut mengakibatkan sejumlah wilayah di Magelang, Jawa Tengah dilanda hujan abu. Sekitar pukul 10:56 Gunung Merapi kembali erupsi. Dengan durasi letusan 7 menit dan amplitude maksimum 75 mm, letusan kali ini membentuk kolom asap setinggi 5.000 meter mengarah ke barat daya. Akibatnya sejumlah wilayah di Magelang dilanda hujan abu. Sementara lereng Merapi, tepatnya di wilayah Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dilanda hujan pasir. Untuk erupsi hari ini, tadi sekitar jam 10.56, untuk amplitude 75 mm dan tinggi kolom letusannya sekitar 5.000 meter. Mas, terus arah angin tadi mengarah? Arah angin waktu letusan ke arah barat daya, jadi daerah Magelang dan sekitarnya dilaporkan telah terjadi hujan abu dan pasir. Meski terjadi hujan abu dan hujan pasir, namun warga yang berada di lereng Merapi tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun demikian, warga tetap diminta untuk waspada, serta dilarang beraktivitas di radius 3 km dari puncak Merapi, karena letusan Merapi bisa terjadi secara tiba-tiba. Saya merasakan itu langsung hujan pasir, terus selang beberapa waktu air beserta. Hingga saat ini status Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Dari Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Ya, Gunung Merapi yang kemarin erupsi selama 7 menit pun juga mengarah abunya ini ke arah vulkanik barat daya. Meski demikian, dari warga terpantau masih tetap beraktivitas seperti biasanya dan tidak ada kepanikan pula dari warga. Cukup lumayan besar. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Jumat siang kembali erupsi. Dari rekaman video amatir warga lereng Gunung Merapi, hembusan awan panas yang membumbung tinggi di udara terbawa angin ke arah barat daya. Dalam erupsi dengan durasi 7 menit ini terpantau di seismograf amplitudo 75 mm dengan ketinggian kolom abu kurang lebih 5.000 meter dari puncak Gunung Merapi. Kecamatan Tulung, saya tadi sudah. Sementara itu, warga lereng Merapi masih tetap beraktivitas seperti biasanya. Warga juga diminta untuk tidak panik dan selalu memantau informasi resmi dari pihak berwenang dan juga pemerintah. Kami adakan konfirmasi dengan para tokoh masyarakat, para relawan yang ada di sekitar Merapi, khususnya di Mbale Meranti, Tegal Mulyo, dan Sidorejo. Alhamdulillah, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Situasi kondusif, tetap kondusif, tidak ada keresahan dari warga masyarakat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya, untuk kemarin Gunung Merapi sempat erupsi dan malam pun juga ada jam 10:04 erupsi kembali ya, dan tadi pagi pun juga dikabarkan Merapi kembali erupsi, tapi tidak setinggi yang kemarin, hanya sekitar 1.000 meter seperti itu. Dan mungkin masyarakat pun juga sudah paham terkait dengan kondisi Merapi saat ini, di mana masih berstatus waspada level 2, dan masyarakat pun sudah paham, mereka pun juga tidak panik
dan juga jika ada himbauan-himbauan lain mereka pun juga akan mengikuti seperti itu. Yang pasti ketika masih dalam level waspada ini adalah warga masyarakat tetap diminta untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak Merapi begitu ya. Dan memang ini mungkin sedikit mengagetkan juga ketika mungkin dalam beberapa waktu Merapi tidak erupsi dan kemarin erupsi mungkin bisa dibilang lumayan begitu ya, sempat mengakibatkan hujan abu di sejumlah daerah di Magelang, Jawa Tengah, dan itu pun terjadi di malam harinya lagi dan pagi ini tadi juga kembali erupsi. Dan mudah-mudahan saja warga masyarakat tetap diminta gitu, tetap tidak panik dan tetap mengikuti himbauan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Ya, baik. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki informasi di mana mengantisipasi penyebaran COVID-19, warga Pilahan membuat gapura disinfektan. Panjenengan tresno budaya sastra lan basa Jawi. Menika waosan sakeluarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkak, cerbung, jagateng lelembut langsa panunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngungak mekaring jagat anyar. Kabupaten Magelang kini memiliki layanan 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Hubungi 112 saat menghadapi kegawat daruratan, seperti kecelakaan, tindak kriminal, binatang berbisa, serta kegawat daruratan lainnya. Siap, 86. Selamatkan jiwa. Wabah virus corona harus ditanggulangi secara bersama-sama dan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Dan upaya penanggulangan ini juga dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sebagai simbolis semata. Dan saat ini belum semua tempat publik dilakukan penyemprotan disinfektan sehingga warga pun banyak yang masih was-was dengan penyebaran virus corona ini. Warga yang bermukim di sekitar Pasar Turi, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul harus melakukan kerja ekstra saat hari pasaran tiba. Bagaimana tidak? Di saat masa pandemi corona seperti saat ini, mereka dibuat was-was karena banyaknya pedagang dan pembeli di Pasar Turi yang datang dari luar daerah. Warga pun harus swadaya membeli disinfektan untuk kemudian disemprotkan di lokasi-lokasi yang menjadi tempat mangkal pedagang musiman ini. Namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki warga masyarakat, penyemprotan secara swadaya ini tidak bisa dilakukan secara kontinu. Salah seorang tokoh masyarakat mengatakan Pasar Turi selama ini dikenal sebagai pasar unggas dan pasar kelitian. Setiap pasaran pahing, pasar ini selalu dibanjiri oleh pedagang dan pembeli yang datang dari berbagai daerah. Oleh karena itu, di tengah merebaknya virus corona ini, banyak warga yang khawatir dan juga was-was. Warga pun berharap dinas terkait segera memasang alat semprot disinfektan otomatis di pintu keluar masuk pasar untuk mereduksi persebaran virus corona. Di wilayah kita sudah ada di Bantul ini, di Kasian, kita sempat melihat videonya, di sana dibikinkan gerbang sterilisasi. Itu anggarannya tidak mahal. Nah, ini saya harap pemerintah bisa hadir di sini, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan gapura sterilisasi sehingga pedagang dan pembeli di sini benar-benar steril dari virus tersebut. Anang Zainuddin, Jogja TV.
Ya, sementara itu dari warga Yogyakarta memiliki cara unik dalam memerangi penyebaran virus corona, di mana mereka bekerja sama dengan kepolisian. Warga pun juga membuat disinfektan yang dapat menyemprotkan secara otomatis. Inilah salah satu upaya warga Pilahan RT 37 RW 12 Rejowinangun Kota Yogyakarta dalam mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, warga membuat gapura yang dapat menyemprotkan disinfektan secara otomatis dan dipasang di pintu masuk kampung. Siapa saja yang melewati gerbang untuk masuk maupun keluar wilayah tersebut akan disemprot disinfektan dengan sendirinya. Gapura setinggi 2,5 meter dan lebar 3 meter ini dibuat dengan biaya sekitar 2,5 juta rupiah. Di samping untuk warga agar diakses keluar masuk tersebut, agar juga selalu teringat dengan bahaya virus corona, dengan kepraktisan juga. Jadi kita pilih gerbang tersebut. Kan sedang bisa dibilang pandemik dengan virus corona 19. Jadi kita dari Polda DIY ikut ambil bagian dalam menciptakan situasi masyarakat dalam menangkal terjangkitnya virus corona atau yang disebut COVID-19 ini. Selain membuat gapura disinfektan otomatis, warga juga membagikan ramuan rempah-rempah atau empon-empon untuk menambah ketahanan tubuh masyarakat dan petugas polisi. Mengkonsumsi jamu atau ramuan rempah-rempah secara rutin dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh atas serangan virus termasuk corona. Harian Maja, Jogja TV. Ya, ini memang menjadi tanggung jawab bersama begitu. Tidak hanya untuk pemerintah saja ataupun warga masyarakat juga sudah mulai tergerak. Dan di sini ada juga pemirsa organisasi masyarakat yang turut aktif dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna Kulon Progo. Mereka berbondong-bondong melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum. Belasan relawan Baguna Kulon Progo yang berada di bawah naungan PDIP tersebut terjun ke sejumlah fasilitas publik. Di antaranya Stasiun Wates, Terminal Wates, dan Pasar Hewan Terpadu Pengasih. Mereka berupaya mengantisipasi penyebaran virus corona dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Ketua DPC PDIP Kulon Progo Sudarto mengatakan, penanganan corona tidak hanya bisa dilakukan pemerintah sendiri, namun dibutuhkan sinergitas di semua lini termasuk masyarakat. Sehingga ini sebenarnya bentuk kami untuk mengantisipasi, di samping itu sosialisasi. Harapan saya yang hari ini yang begitu cepat ini kita lebih tanggap, lebih tangguh, dan tidak kalah penting sebenarnya hari ini yang juga harus kita lawan adalah budaya keset. Sehingga harapan saya dengan ini nanti semua masyarakat tergerak, akan hidup sehat, akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi di corona, sehingga tidak ada lagi ketakutan di masyarakat. Sehingga harapan saya Kulon Progo ini bersih, sehat. Sementara itu sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona, pihak stasiun juga sudah menyediakan hand sanitizer dan tisu di pintu masuk peron dan terminal GAN untuk memeriksa suhu tubuh calon penumpang. Dari PT Kereta Api untuk setiap penumpang yang akan naik ataupun seluruh pekerja atau orang yang berkepentingan masuk di stasiun kereta api, semua kita cek untuk suhu badannya. Jadi tidak terkecuali siapapun yang akan masuk di stasiun Wates, kita cek suhu badannya, tidak boleh melebihi dari suhu 38. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, banyak orang yang kemudian sadar begitu saat ini ya, melakukan penyemprotan disinfektan secara swadaya atau mandiri seperti itu pemirsa, dan itu terjadi masif juga di seluruh wilayah di Yogyakarta kemarin ketika setiap hari begitu, bahkan kita selalu melihat pemandangan banyak warga masyarakat yang melakukan penyemprotan disinfektan, dan ini menunjukkan bahwa kesadaran warga masyarakat akan pencegahan virus corona itu sudah mulai meningkat seperti itu ya, tidak yang sebelum-sebelumnya begitu mungkin mereka masih acuh, tapi ketika melihat kasus yang terjadi di Indonesia dengan jumlah positif ataupun yang meninggal dunia seperti itu mungkin sekarang sudah mulai menggugah warga masyarakat untuk ikut beserta pemerintah dalam upaya memerangi virus corona ini. Iya, bahkan dari mereka pun juga
membuat juga disinfektan secara mandiri yang bisa digunakan mungkin di rumah ataupun di tempat lainnya yang memang mereka pun juga sudah sadar. Mungkin yang belum yang belum sepenuhnya sadar adalah himbauan untuk di rumah gitu, karena masih banyak yang keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas seperti itu. Mungkin alasannya ingin mencari angin segar karena bosan di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus benar-benar dimengerti juga, kalau tidak ada agenda yang cukup mendesak, sebaiknya mending di rumah aja. Bosen ya memang konsekuensinya seperti itu, tapi ini juga demi kepentingan bersama. Dan jika nantinya kita menerapkan sistem tersebut, mudah-mudahan saja penyebaran dari COVID-19 terutama di Yogyakarta pun juga semakin menurun. Dan sebentar lagi juga Ramadan, kita juga bisa menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, akan melaksanakan ibadah dengan sepenuhnya seperti itu ya. Tapi mungkin ini juga sih kalau kita melihat ini pemirsa, mungkin ketika kita lewat di jalan yang biasanya padat akan kendaraan, saat ini memang bisa dibilang cukup lengang ya, dan mungkin itu juga menunjukkan warga masyarakat juga lebih aware dengan kondisi yang ada sekarang ini dan memilih untuk menjauhi dulu kerumunan juga. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali usai pariwara. Kami akan kembali hadir dengan informasi terkait Pemkab Bantul yang mulai menutup seluruh destinasi wisatanya. Tetaplah bersama Seputar Jogja Pagi. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Steak menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Ya, kembali di Seputar Jogja Pagi pemirsa. Dari gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung ini akan memasang wastafel portable, di mana pemasangan wastafel ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar rajin mencuci tangan guna mencegah penularan COVID-19. Inilah tempat cuci tangan atau wastafel portable yang tengah disiapkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Temanggung. Tidak seperti wastafel rumahan atau wastafel permanen, wastafel portable dibuat dengan bahan yang ringan sehingga mudah dipindahkan. Gugus tugas akan menyiapkan setidaknya 25 unit wastafel portable untuk disebar di sejumlah area publik. Untuk tahap pertama, pemasangan wastafel akan dilakukan di pasar-pasar di Kabupaten Temanggung. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung, Joko Prasetyono menjelaskan, pemasangan wastafel portable ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar rajin mencuci tangan serta menerapkan PHBS. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Gugus Tugas COVID-19 itu juga membuat wastafel portable. Hari ini kita membuat 20 biji dan akan kita taruh di tempat-tempat yang sekira-kiranya ramai dan menjadikan edukasi kepada masyarakat untuk kebersihan tangan.
Karena dari tangan itulah kuman itu bisa tersebar. Namun demikian, secara prinsip, sekali lagi kami tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mendukung, membantu, sekaligus berpartisipasi dalam fungsi apa yang sering kita sebut sebagai social distancing. Hindari pertemuan, hindari kerumunan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Ya, tentunya ini sangat berguna sekali agar masyarakat juga bisa menerapkan budaya untuk mencuci tangan sebelum dan juga sesudah berkegiatan, karena saat ini pun yang digalakan untuk mencuci tangan setiap waktu, mungkin juga menggunakan antiseptik jika masih mempunyai gitu kan, karena saat ini antiseptik juga jarang sekali ditemukan dan harganya juga melampau tinggi. Sebenarnya cuci tangan ini merupakan salah satu yang jauh lebih efektif seperti itu, karena akan lebih membersihkan tangan ataupun yang lainnya dari penyebaran. Mungkin kita habis keluar, kotoran masih menempel dan lain sebagainya, dan diharapkan masyarakat pun juga harus lebih aware juga terkait dengan hal yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri ataupun berbagai instansi lainnya. Benar. Yang pasti saat ini berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak pemerintah dan itu melibatkan semua sektor begitu, di mana kita sebenarnya tinggal hanya mengikuti aja imbauan dari pemerintah begitu. Ketika disediakan seperti tadi ada wastafel yang portable, ya kita manfaatkan aja ketika itu dipasang di tempat umum, dan kita juga kebingungan harus ngapain ketika di tempat umum, manfaatkan aja demi menjaga sterilisasi kita sendiri dari persebaran dari virus corona tersebut begitu. Kalau mau ngomong masalah kebijakan begitu ya, di sini banyak sekali kebijakan yang akhirnya diambil setiap pemerintahan daerah, salah satunya di Kabupaten Bantul, di mana PMK Bantul ini sudah mulai menutup seluruh destinasi wisatanya, dan surat edarannya pun sudah dikeluarkan pemirsa, dan ini diharapkan seluruh pengelola pariwisata di Kabupaten Bantul pun bisa mematuhinya. Sekda Kabupaten Bantul melalui surat edaran nomor 440/01.560 tertanggal 24 Maret 2020 meminta kepada seluruh pengelola pariwisata di Kabupaten Bantul, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun pengelola lainnya, untuk menutup sementara lokasi wisata hingga tanggal 31 Maret mendatang. Surat yang ditandatangani oleh Sekda Bantul Helmi Jamharis ini mengacu pada surat keputusan Bupati nomor 153 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 di Bantul. Selain melakukan penutupan lokasi rekreasi, Pemkab juga meminta pengelola wisata untuk memasang papan pengumuman penutupan serta melarang wisatawan yang berkunjung selama waktu yang ditentukan dalam surat edaran. Penutupan destinasi wisata ini murni untuk memperkecil ruang persebaran virus corona di wilayah Kabupaten Bantul. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, mungkin tempat wisata ini menjadi salah satu tempat berkerumunnya warga masyarakat yang dalam jumlah yang sangat banyak, bisa dibilang seperti itu. Kita ketahui Kabupaten Bantul sendiri memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menjadi favorit warga masyarakat begitu. Ada Parangtritis, Parangkusumo, di sepanjang pantai itu semuanya di Kabupaten Bantul itu ramai, dan juga ada hutan pinus. Udah banyak sekali di Kabupaten Bantul, dan ini terpaksa meskipun memberikan PAD besar begitu ya untuk pemerintah. Tapi karena kondisi wabah virus corona ini memang mengkhawatirkan, akhirnya pemerintah Kabupaten Bantul pun mengambil kebijakan untuk menutup sementara seluruh destinasi wisatanya. Ini semata-mata bukan apa-apa nih pemirsa, tapi yang jelas adalah untuk mengantisipasi ataupun menekan begitu persebaran virus corona. Iya, ini juga harus dimaklumi juga untuk masyarakat untuk menahan diri dulu untuk berlibur, karena di mana tempat wisata di Kabupaten Bantul pun juga sudah mulai ditutup juga untuk sementara. Dan ini pun juga untuk kebaikan seluruh masyarakat agar nantinya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin luas, dan kita juga tetap bisa beraktivitas seperti biasanya kembali gitu, tetap beraktivitas
normal pada umumnya. Nah pemirsa, tidak hanya dari destinasi wisata yang harus ditutup sementara, tapi dari kebijakan pemerintah pun dalam pelayanan masyarakat pun juga saat ini diberlakukan, di mana ada mal pelayanan publik yang ada di Kulon Progo. Semua pelayanan pun juga dilakukan dengan sistem online. Virus corona di berbagai daerah di Indonesia telah memaksa pemangku kepentingan merubah kebijakan dalam hal pelayanan publik. Salah satunya seperti yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dengan mal pelayanan publik MPP-nya. MPP selama ini dapat digunakan untuk memberikan 20 pelayanan publik. Namun mulai tanggal 26 Maret, MPP hanya melayani 2 pelayanan yang dilakukan manual atau bertatap muka langsung. Pelayanan tersebut adalah pelayanan Samsat dari Polres Kulon Progo dan juga dari Bank BPD DIY. Sementara untuk pelayanan yang lain seperti perizinan, Disduk Capil, BPJS, kantor pos, imigrasi dan lainnya dilakukan dengan sistem online di web yang telah disediakan dari pihak pelayanan. Mal pelayanan publik MPP Kulon Progo dari 20 stand 18 sudah beralih pelayanannya online dan masih ada beberapa stand yang memang masih membuka layanan langsung karena memang kebutuhan layanannya memang harus tatap muka. Sementara itu untuk mencegah semakin merebaknya virus corona, MPP juga menerapkan social distancing dengan memberikan jarak tempat duduk. Dan semua pengunjung MPP harus melakukan cuci tangan dengan sabun dan menggunakan antiseptik sebelum masuk. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, bisa dengan online begitu ya. Pelayanan publiknya sekarang, karena biar bagaimanapun ini adalah, sekali lagi, ini adalah untuk memutus begitu ya, persebaran dari virus corona yang saat ini memang bisa dibilang semakin masif di semua daerah. Begitu. Benar sekali, dan ada sisi positifnya di mana untuk mal pelayanan dengan sistem online ini sendiri juga bisa memudahkan kita, jadi kita nggak perlu jauh-jauh untuk datang ke lokasi, tapi cukup di rumah dengan menggunakan gadget seperti itu. Kita ada keluhan apa ataupun ingin seperti apa dalam pelayanan tersebut, kita bisa melalui sistem online karena saat ini sudah berkembangnya dunia digital, semuanya serba online saat ini dan masyarakat juga bisa belajar dari situ dengan lebih mudah dan juga lebih cepat tentunya. Nah pemirsa, usai jeda kami masih memiliki informasi di mana bantu pemerintah atasi wabah, guru donasikan gaji mereka. Tetaplah di Seputar Jogja Pagi. Telepon 112, Bu. 112? Iya, 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kebakaran, Mbak. Alamatnya di mana, Mbak? Mbak, ada kebakaran. Cek tiket insidennya. Baik, Mbak.
hubungi call center 112 Kabupaten Magelang di saat mendapati kondisi gawat darurat seperti kecelakaan, terorisme, tindakan kriminal, kebakaran, atau ketika menghadapi ancaman binatang buas dan hewan berbisa. Kejadian darurat, ingat 112. 112, selamatkan jiwa. Tour de Klaten, ratusan pembalap dari berbagai daerah. Selaku pihak promotor yang sudah mengadakan event ke Junatri Team. Terbuat dari kayu dan digunakan oleh suku Ainu. Di mana saat itu seni untuk bertempur dan mempertahankan diri sudah dikenal dalam bentuk yang masih sederhana. Sepeda gunung yang baik harus mempunyai sejumlah roda gigi sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Jogja Pagi. Informasi berikutnya masih terkait dengan Corona ya. Sebenarnya hari ini memang penuh sekali informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 pemirsa, di mana persebaran ataupun masifnya penyebaran virus Corona ini membuat berbagai kalangan ikut prihatin begitu. Salah satunya dari dunia pendidikan, di mana di Klaten, Jawa Tengah ada sebuah SMK di mana seluruh komponen yang ada di dalamnya itu kemudian mendonasikan sebagian dari gaji mereka untuk disumbangkan ke PMI untuk penanganan dan juga pencegahan COVID-19. Kepala SMK Negeri 1 Klaten mendatangi kantor PMI Cabang Klaten untuk menyerahkan donasi dari para guru dan karyawan sekolah. Hasil pengumpulan dana tersebut diharapkan bisa membantu dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona. Para tenaga pendidik tersebut mengaku prihatin dengan kondisi persebaran virus corona yang semakin masif di Indonesia yang telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan. Sementara itu, apa yang dilakukan pihak SMKN 1 Klaten ini diharapkan bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain ataupun berbagai pihak lainnya untuk bisa membantu pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona. Melihat perkembangan penyebaran virus corona COVID-19 semakin memprihatinkan karena sepertinya semakin meluas. Maka kita memberikan kepedulian kepada teman-teman untuk memberikan donasi seikhlasnya untuk membantu PMI terutama dalam tenaga medis, tenaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti hal ini dapat untuk memotivasi teman-teman yang sesama untuk memberikan kepedulian tentang kegiatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, proses KBM di lingkungan sekolah saat ini dilakukan dengan sistem online. Para siswa diharuskan belajar di rumah demi menekan penyebaran virus corona. Purwanto, Jogja TV. Nah, ini ada informasi juga ketika PMI Klaten itu juga katanya baru itu yang melakukan donasi ke PMI begitu ya untuk penanganan dan juga pencegahan virus corona khususnya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sendiri. Dan mungkin seperti ajakan Dr. Tirta mungkin yang viral begitu ya, yang mengajak seluruh influencer begitu yang bisa dibilang kaya raya seperti itu untuk jual satu mobil kamu, donasikan untuk penanganan corona di Indonesia, membantu pemerintah seperti itu. Dan tidak hanya dari dunia pendidikan begitu yang kita semua sebenarnya memiliki andil begitu dalam upaya penanganan pencegahan virus corona di Indonesia khususnya agar ini bisa benar-benar segera berakhir dan kembali normal lagi seperti dulu begitu. Kita juga bisa menyisihkan begitu baik rezeki kita maupun tenaga kita untuk membantu pemerintah meskipun kita ketika tidak bisa memberikan rezeki gitu ataupun sebagian dari gaji kita untuk disumbangkan penanganan begitu, setidaknya kita bisa mengikuti himbauan dari pemerintah untuk stay at home bisa dibilang seperti itu. Iya, benar sekali, karena saat ini juga banyak sekali mungkin komunitas ataupun beberapa yang memang menggalakkan donasi untuk membantu tenaga medis, membantu beberapa mungkin rumah sakit yang kekurangan APD seperti itu dan lainnya, dan juga membantu masyarakat yang mungkin harus berhenti bekerja, terus harus mendapatkan mungkin yang biasanya 100.000 sekarang untuk makan saja kurang seperti itu. Mungkin kita mengetahui beberapa
gerakan dari masyarakat seperti memberikan makanan yang sudah dipesan untuk driver ojek online, lalu memberikan tipsnya paling enggak ya 50.000 ada seperti itu untuk para pengemudi ojek online ini yang digalakan oleh salah satu mungkin influencer di Indonesia ataupun yang lainnya yang memang sudah membuka donasi hingga 1 miliar ini ada juga di mana kita juga sudah bisa mengetahui masyarakat Indonesia ternyata masih peduli terhadap sesama seperti itu ya. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong soal APD yang memang saat ini tengah banyak dicari oleh beberapa rumah sakit ataupun tenaga medis yang memang sudah mulai berkurang dan harganya juga melambung tinggi. Dan dari tenaga medis ini sendiri ada seorang warga Klaten yang membuat APD alternatif berupa pelindung wajah. Pelindung yang terbuat dari serat mika tersebut dibagikan secara gratis ke rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Bertempat di rumahnya di Desa Pandes, Kecamatan Wedi Klaten, Bagas Pratondo Aji bersama keluarga dan relawan membuat APD berupa pelindung wajah dari serat mika. Bagas menuturkan pembuatan APD alternatif ini didasari atas keprihatinan minimnya APD yang digunakan tim medis yang menangani pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit rujukan. Dengan dukungan dari teman-teman dan keluarga, Bagas yang kesehariannya adalah pengusaha konveksi dan pembuatan selebor sepeda ini membuat APD alternatif dari serat mika. APD ini dibagikan secara gratis ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19. Bagas mengaku terdorong melakukan hal ini karena keluarga besarnya adalah pekerja di bidang kesehatan. Hingga kini Bagas sudah membuat dan membagikan 300 APD pelindung wajah. APD tersebut dibagikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur, Bali, serta beberapa puskesmas di Solo Raya. Saat ini permintaan untuk APD terus berdatangan, sementara Bagas hanya mampu memproduksi 70 APD setiap harinya karena sedikitnya pekerja. Hal ini karena dia harus membatasi jumlah pekerja di tempat kerjanya, mengingat adanya aturan physical distancing. Ini gratis, cuma-cuma ongkos kirimnya juga kita tidak pasang tarif ini. Mas, apa Mas yang membuat Mas Bagas bersemangat ini? Karena banyak teman-teman tenaga medis yang langsung menangani pasien tidak ada alat seperti ini. Ibu juga bekerja di rumah sakit, bule juga tenaga medis, kakak-kakak juga perawat di beberapa rumah sakit rujukan COVID Corona juga. Ada beberapa teman yang langsung dia di garda depan nanganin pasien seperti ini. Terus aku coba menawarkan dari mereka, karena saya rasa kalau nanti kita lewat rumah sakit terlalu lama. Mereka yang tahu langsung lapangan seperti apa, udah langsung japri ke aku, tak bikinin, kita list, tapi nanti kita tujukan ke IGD-IGD di rumah sakit yang ada. Inisiatif Bagas ini mendapat banyak tanggapan positif. Salah satu perawat di Balkesmas Klaten mengaku senang mendapatkan 5 APD secara gratis. Pasalnya setiap harinya rumah sakit milik Provinsi Jawa Tengah tersebut kini menerima banyak pasien dan setiap APD yang ada sangat dibutuhkan. Kalau di APD mencukupi nggak Bu? Untuk tempat kami belum Pak, ini baru usaha sendiri. Ini kemarin kebetulan dapat bantuan ini menguntungkan sekali untuk karyawan. 5 ya? Belum mencukupi 5 itu? Belum, untuk baju APD yang kayak jas itu belum dapat. Yang dari sini apa wujudnya? Ini seperti ini. Pelindung. Dengan langkah yang yang dilakukan Mas Bagas sekeluarga dan teman-teman ini adalah salah satu kegiatan yang sangat-sangat luar biasa, yang mana inilah salah satu bukti bahwa kita sangat serius di dalam melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Dari seluruh elemen masyarakat sama-sama berjibaku untuk segera bisa menuntaskan masalah yang didera oleh seluruh masyarakat atau seluruh manusia yang ada. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya, luar biasa karena ini dibagikan secara gratis. Seperti itu. Dan sudah didistribusikan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga yang lainnya yang memang sangat membutuhkan APD terutama untuk pelindung wajah seperti itu. Hal ini harus diapresiasi dan juga
menjadi pelajaran kita juga bahwa berbagi itu sungguh mulia gitu ya. Bener. Mulia dan juga mungkin akan mengurangi porsi kita seperti itu. Tapi jangan berpikir seperti itu, karena nantinya kita melihat mereka senang, kita juga ikut senang gitu, karena kita turut membantu mereka-mereka yang benar-benar sangat membutuhkan di saat-saat seperti ini. Iya, yang pasti adalah two thumbs up untuk mereka. Bisa dibilang bukan, meskipun mereka tidak berada di garda terdepan dalam penanganan COVID begitu ya, tapi mereka rela begitu untuk memberikan atau ikut bersumbangsi dalam upaya penanganan virus corona di Indonesia, bahkan dengan sukarela menyumbangkan begitu keahlian mereka untuk menciptakan sebuah alat APD yang itu sangat dibutuhkan sekali oleh para medis dalam penanganan pasien COVID-19 tersebut. Baik pemirsa, kita akan jeda kembali. Usai pariwara akan kami hadirkan informasi yang ini bisa dibilang kabar gembira pemirsa, di mana satu pasien positif COVID-19 di Solo, Jawa Tengah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Steak menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Anda masih bersama Seputar Jogja Pagi. Informasi berikutnya ini bisa dibilang kabar gembira pemirsa, di mana ada satu pasien yang sudah dinyatakan COVID-19, positif COVID-19 di RS Muwardi, Solo, Jawa Tengah ini dinyatakan sudah sembuh. Bahkan pasien asal Mojosongo tersebut kini juga sudah diperbolehkan pulang dan berkumpul dengan keluarga. Kabar baik ini dibenarkan oleh Lurah Mojosongo Winarto. Dia mendapat kabar bahwa satu pasien positif COVID-19 asal Mojosongo sudah dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang. Oleh karena itu, pihaknya juga meminta agar masyarakat tidak perlu resah dengan kepulangan pasien tersebut. Pihak kelurahan juga sudah menemui Ketua RW dan ke rumah 17 warga Mojosongo yang dikarantina mandiri untuk mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi karantina mandiri. Posko relawan keamanan di pintu masuk kompleks juga telah dibongkar agar Kelurahan Mojosongo tidak dipandang sebagai sarang COVID-19. Dengan demikian, lingkungan setempat tetap diminta melaporkan perkembangan kondisi pasien dan keluarganya secara berkala ke pihak kelurahan dan puskesmas. Pasien ya dengan inisial P itu akan bisa dipulangkan ke rumah karena
tidak terindikasi itu negatif ya, tidak ada penyakit apa-apa dan sehat walafiat. Dan kami juga minta saran dari lintas sektoral Dinkes itu supaya dengan kepulangan dari pasien ini masyarakat tidak resah dan juga harus menerima dengan kepulangannya. Meski ada 1 pasien yang sembuh dari virus corona, namun hingga saat ini masih ada 3 warga Solo yang dinyatakan positif corona. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, ini menjadi bagian penting ketika warga masyarakat mau menerima kembali begitu istilahnya. Memang harus mau begitu ya, karena sudah dinyatakan negatif corona atau COVID-19 seperti itu dan sudah dinyatakan sembuh, dia memiliki hak kembali begitu, bisa dibilang seperti itu, untuk kembali bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga dan bersosial ke warga masyarakat atau di lingkungan domisili begitu ya. Dan biar bagaimanapun ketika sudah dinyatakan sehat ataupun sudah negatif COVID-19 berarti orang tersebut memang sudah benar-benar terbebas dari yang namanya virus corona. Iya, yang menjadi PR juga bagi masyarakat yang memang mungkin menjadi tetangga ataupun menjadi keluarganya seperti itu untuk menerima kembali, dan ini harus ditanggapi gembira karena memang COVID-19 ini bisa disembuhkan juga. Bisa disembuhkan. Meskipun harus setelah ini harus isolasi dulu selama 14 hari agar nantinya bisa kembali beraktivitas dan juga tidak takut lagi untuk berkumpul bersama keluarga tentunya ya. Baik pemirsa, masih dari Solo, di mana ritual unik dilakukan oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo dalam mengusir kesialan dan juga mengusir virus corona. Bersama dengan para pejabat di pemerintah Kota Solo, ia mencukur rambutnya hingga gundul. Satu persatu kepala dinas, anggota DPR, kepala bagian yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Solo, Jawa Tengah ini memangkas habis rambut mereka di rumah dinas Wali Kota Solo. Tidak hanya para kepala dinas, Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo juga memangkas rambut mereka hingga habis. Sebagian masyarakat percaya potong rambut hingga gundul merupakan sarana buang sial atau tolak bala, serta sarana pembersihan diri. Ini kita ritual pemerintah Kota Surakarta bersama-sama masyarakat, karena di sini ada wakil rakyat DPRD, untuk ritual membersihkan kepala untuk menolak bala supaya virus corona ini terhindar untuk di Kota Surakarta. Meski cukur gundul ini diikuti kepala dinas dan anggota DPR, kepala bagian, kepala badan yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Solo, namun hanya dikhususkan untuk kaum laki-laki saja, tidak untuk kepala dinas, DPR, ataupun kepala bagian yang wanita. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, ini cara yang cukup unik seperti itu dalam menolak bala gitu atau tolak bala, di mana wali kota pun juga rela harus mencukur gundul agar nantinya mungkin ini memang ritual sana seperti itu yang memang diterapkan di sana, dan semoga saja benar-benar menjadi berkah dan juga benar-benar bisa mengurangi penyebaran virus corona yang ada di Solo, di mana Solo saat ini juga masih KLB, masih kejadian luar biasa di sana, dan semoga saja ini bisa mengurangi jumlah penyebaran COVID-19. Benar sekali, dan pemirsa seluruh informasi sudah kita sajikan ya Cynthia ya. Tapi kita masih ada informasi cuaca pemirsa untuk Anda berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta. Hari ini cuaca di Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul ini diprediksi hujan ringan, dan Sleman diperkirakan mengalami hujan lebat pemirsa. Sementara untuk kota Yogyakarta diperkirakan mengalami hujan sedang, seluruhnya dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan Jawa Tengah meliputi Purworejo, Magelang, Klaten, Solo, Sukoharjo hari ini seluruhnya diprediksi berawan dengan suhu rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Ya, pemirsa, informasi cuaca tadi sekaligus menutup seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami berdua undur diri. Saya Cynthia Rina. Saya dari Bowo. Pamit, selamat beraktivitas untuk Anda dan salam Indonesia.